kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah bisa diketahui sahabat pusaka Jawa, ini bentuknya seperti badan ulet atau ular, ya, badan ulat, bahasa Indonesianya ulat, ya. Ini adalah pamor ular lulut. Pamor ular lulut mempunyai ciri-ciri adalah bulatan-bulatan yang menyatu menyerupai badan ulat dari pangkal sampai ke ujung bilah. Pamor ular lulut juga tergolong pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor ular lulut tergolong pamor rekan, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Lawannya pamor tiban, kalau pamor tiban tidak dirancang. Kemudian pamor ular lulut itu pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Jelas ya penjelasan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta mendapatkan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya tura-tura, bandane mambrah-mambrah sampai ke ora ke ambah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hari ini hari Selasa, Allah memberikan saya kesemangatan untuk buat video seperti biasanya, hanya ingin berbagi tentang makna dan filosofi atau perlambang dari nama dapur maupun ricikan maupun pamor. Ya, jadi supaya generasi muda kita, generasi milenial itu tidak bahasanya kacang lupa kulitnya. Ya, jadi whatever apapun itu, ya, sahabat Pusaka Jawa silahkanlah. Hidup itu dinamis, ya. Kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi budaya leluhur kita jangan ditinggalkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan? Apakah kita harus belajar dengan orang luar negeri, orang Jerman, orang Inggris, orang Belanda yang sudah mempelajari budaya-budaya kita, sedangkan kita mempelajari budaya mereka dan budaya kita ditinggalkan? Terus nanti ketika kita hilang jati diri kita bagaimana? Merusak bangsa itu gampang dengan menghilangkan jati diri, dengan tidak mengenalkan budaya-budaya leluhur kepada generasi penerusnya. Nah, mudah-mudahan channel ini membawakan satu ladang amal ibadah buat saya agar menjadikan manfaat. Nanti kalau saya meninggal, ya orang melihat YouTube saya, channel saya, oh ini ricikan nama dapurnya ini, dan saya setiap akan membabar pasti saya berdoa dulu, tapi tidak di shoot di sini. Saya kirim Fatihah, hadroh kepada Rasulullah, kepada dan yang lain-lain. Nah, agar diberikan kelancaran, dan saya tidak mau omongan saya kecap dadekaken sesat, tidak mau. Artinya saya juga semua saya kembalikan makna filosofi dan perlambang dari apa yang saya sampaikan, semuanya adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dikabul atau terwujud atau tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Pusaka Jawa tidak perlu panjang lebar, saya akan membabar dapur keris lurus atau leres yang sangat fenomenal dan sangat dibutuhkan banyak orang. Kenapa orang dahulu rata-rata mempunyai dapur keris ini? Ya, karena dapur keris ini sangat banyak manfaatnya. Yang konon katanya itu bisa untuk memudahkan segala sesuatu hajat seseorang. Ya, karena hidup di dunia ini kan
banyak kepentingan. Ya, nah di dapur ini bisa satu ya, orang tua kita dulu untuk memudahkan kelahiran, untuk menghalau hama tanaman, untuk keselamatan, untuk ketentraman, kemudian untuk penyembuhan penyakit atau pengobatan. Nah, banyak sekali manfaatnya. Karena saking banyak manfaatnya, pastinya hampir satu kewajiban setiap rumah pasti mempunyai dapur ini. Dapur apa Mas? Oh, dapur kris brojol. Brojol dalam artinya itu bahasa Jawa yang artinya brojoli. Brojoli bahasa Indonesia ini ada keluar dengan mudah. Ya, bahasanya sesuatu yang keluar dengan mudah atau gampang. Brojoli seperti itu. Nah, kita ambil bilah pusakanya sahabat pusaka Jawa. Oke. Dapur kris brojol juga dapur kris yang sepuh, karena dulu juga tangguh-tangguh sepuh, petok brojol sudah ada. Ya, Empu Sombro juga kebanyakan, Nimbok Sombro yang dari Pajajaran kemudian pindah ke Tuban, hampir mayoritas kris buatan beliau adalah empu wanita. Empu wanita yang kita kenal ada dua, Nisumbaga dan Nimbok Sombro. Yang terkenal, yang masyhur, pastinya banyak ratusan orang empu wanita yang dulu. Nah, Nimbok Sombro juga lebih banyak membuat dapur-dapur brojol. Karena dapur brojol sangat dibutuhkan banyak orang, yang tadi saya sampaikan manfaat-manfaatnya. Nanti kita babar lagi ya. Kita ambil bilah pusakanya. Dalam warongko ini ada satu bilah brojol yang tangguhnya sangat sepuh. Ya, tangguhnya ikutnya sangat sepuh. Nah, sahabat pusaka Jawa, warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta. Ya, Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci. Untuk pendoknya ini pendok Bunton Surakarta Lung Widasari. Ya, ini Widasari itu bentuknya bunga yang panjang begini. Panjang itu Widasari. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak kendit, sahabat pusaka Jawa, bukan kendit silang mirah tapi mendak kendit, karena kayaknya ini matanya putih semua. Untuk handle-nya ini jejeran Nunggak Semi Surakarta Wondo Canteng. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya sering. Ya. Memang pusaka-pusaka sepuh ketika dikeluarkan sering. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, saya sebutkan ciri-ciri dari dapur kris brojol. Ciri-ciri dari dapur kris brojol adalah paling sederhana dan paling gampang untuk dihafalkan. Pertama adalah bilahnya yang lurus, kemudian memakai pejetan gandiknya lugas, ya, atau polos. Selesai. Sudah, 3 aja udah itu. Ricikan dari dapur kris brojol. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir. Kalau bicara pucukan bilah, sahabat pusaka Jawa, ya, kalau bicara pucukan bilah, kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4. Saya sebutkan dulu yang 4 ini yang masyhur. Pertama adalah ngudup gambir, kedua nyujen, ketiga anggabah kopong, keempat ambututumo. Ada lagi nugi binetet dan ngumyang. Nah, sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya. Ya, kita ketahui tadi ini saya sebutkan ini adalah ngudup gambir. Kakak coba ambilin itu meteran. Nah, kita ukur bilah pusakanya, sahabat pusaka Jawa. Ini meterannya sudah rusak, kayaknya ini harus ganti. Karena ini termasuk jimat saya buat ngukur pusaka ya. Kita ukur bilahnya apakah ini tergolong kris normal ataukah bukan, atau kris patrem. Kita ukur kerisnya, panjang bilahnya adalah 34,5 cm. Artinya ini kris normal pada umumnya. Kemudian kita ukur gonjonya. Gonjonya ini adalah dengan panjang lumayan, sahabat pusaka Jawa, panjangnya hampir 8 cm. Ya, panjangnya hampir 8 cm, kurang 1 mili kan. Nah, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini tergolong gonjo sebit rontal atau daun ron yang dicapik-capik. Gonjo kita ketahui banyak, ada kelap lintah, wilut, gonjo wuwung, gonjo sebit rontal,
gonjo sepang, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk pejetan. Di sini ada pejetan, sahabat Pusaka Jawa. Pejetannya ini ikutnya bata rubuh. Pejetan ada dua, bata rubuh dan adeg bata. Ya, pejetan atau blumbangan. Di sini ini ikutnya adalah bata rubuh. Tetap saya ulang-ulang, bata rubuh seperti posisi batu bata yang baringan. Kalau adeg bata berdiri. Kemudian kita bahas tentang pamornya. Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah bisa diketahui sahabat Pusaka Jawa, ini bentuknya seperti badan ulet atau ular, ya, badan ulat, bahasa Indonesianya ulat, ya. Ini adalah pamor ular lulut. Pamor ular lulut mempunyai ciri-ciri adalah bulatan-bulatan yang menyatu menyerupai badan ulat dari pangkal sampai ke ujung bilah. Pamor ular lulut juga tergolong pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor ular lulut tergolong pamor rekan, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Lawannya pamor tiban, kalau pamor tiban tidak dirancang. Kemudian pamor ular lulut itu pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Jelas ya penjelasan saya? Oke, kita bicara tuah atau angsar dari pamor ular lulut. Pamor ular lulut, tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ular lulut itu dimudahkan di dalam mencari rezeki. Dapat mudah mencari rezeki. Artinya, seseorang ketika mudah mencari rezeki, entah dia seorang, maaf nih ya, buruh kasar maupun orang kantoran ataupun apa, itu gampang sekali. Kadang ada orang yang mencari rezekinya susah. Ya, ketika keluar sebentar dapat rezeki, ada peluang dapat rezeki. Ketika di rumah pun dapat rezeki, di luar rumah pun dapat rezeki. Jadi orang hidup ketika sudah dimudahkan itu paling enak, apalagi dimudahkan secara materi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tuah atau angsar dari ular lulut adalah omongannya dipercaya. Jujur saja sahabat Pusaka Jawa, dulu saya ketika resign dari salah satu perusahaan, saya cerita nih, resign dari salah satu perusahaan, saya di situ 11 tahun jadi manajer grup malah, ya, di head office. Kemudian saya resign, saya mencoba untuk wira swasta, mandiri. Saya nggak punya modal, tak ceritain mungkin nggak percaya. Cuman saya dengan PD-nya saya ke Jakarta, ketemu dengan teman saya orang Tenglang, ya, orang Chinese. Terus bilang ke saya, "Oh, kamu ambil barang silahkan berapa saja, ya, bayarnya terserah kamu." Coba, itu yang namanya kepercayaan, ya. Alhamdulillah karena hubungan kita baik, omongan kita pun dipercaya. Walaupun saya tidak punya agunan. Coba sahabat Pusaka Jawa, kalau mau ke bank, punya teman orang bank, wis tak omong hisan wong bank, ya, wis ora kanca akrab, ora sedulur. Nek nggak ada jaminannya nggak bakalan dikasih. Selesai. Benar tidak? Iya. Sedekat apapun Anda dengan orang bank, ya, nek lakan jaminannya orang disilihi, ya, itu kan instansi. Kalau kita dengan perorangan kita, omongan kita dipercaya, tanpa agunan pun kita bisa dikasih pinjam. Tapi ketika sudah mendapat kepercayaan, jangan disalahkan. Nah, tuah atau angsar dari pamor ular lulut ini adalah agar dimudahkan mencari rezeki. Doa dari sang empu di sini disematkan dengan lambang pamor ular lulut agar didekati oleh rezeki. Coba, siapa orangnya yang tidak mau ketika mau mencari rezeki dimudahkan? Mau bisnis ayam lancar, bisnis jagung lancar, bisnis keris lancar, bisnis jam tangan lancar, bisnis belantikan lancar. Ya, kemudian ketika dia ngomong memasarkan apa-apa aja dipercaya. Itu ketika dipercaya mudah-mudahan rezeki banyak yang datang. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari lurus, ya, keris lurus. Keris lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris lurus ini mempunyai jiwa yang jujur, tegas, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya orang itu menjadi orang yang berjiwa luhur. Dan juga melambangkan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai keteguhan hati kepada hal yang lurus, yang sesuai koridor agama maupun negara. Ya,
Kemudian juga mempunyai kekuatan iman. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islam kita. Ya, saya banyak dosa, tapi doa yang saya sematkan, yang saya panjatkan, semoga iman Islam saya lebih baik daripada hari kemarin. Ya, itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang condong leleh atau kemiringan bilah, ini kalau kita lihat condong lelehnya ini ikutnya Suryo atau Surya. Condong leleh Surya mempunyai tuah atau angsar adalah untuk kewibawaan, kekuasaan, dan jabatan. Ya, nanti kita gabungkan dengan makna filosofi brojol dan makna filosofi pamor uler lulut. Kemudian kita bahas tentang brojol. Brojol tadi tuah atau angsarnya sebagian pencinta keris beranggapan adalah satu untuk membantu proses melahirkan, mempermudah karena makna juga brojoli, keluar dengan mudah atau gampang. Kemudian untuk penyembuhan, untuk pengobatan. Kemudian yang ketiga adalah untuk ketentraman dan keselamatan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, juga untuk menghalau hama tanaman. Kenapa dapur brojol itu banyak sekali dijumpai oleh banyak orang? Ketika saya hunting ke kampung-kampung, ketemu maning brojol, ketemu maning brojol, ketemu maning. Karena brojol itu banyak sekali manfaatnya. Tidak cuma hanya untuk penyembuhan manusia, tapi juga untuk hama tanaman, juga untuk keselamatan, juga untuk ketentraman. Orang hidup butuh tentram, orang hidup butuh tentram, orang hidup butuh tentram. Banyak orang bunuh diri karena hatinya tidak tentram, gelisah dengan masalahnya. Semoga kita dijaga dari kegelisahan hati dan tidak stres. Ya, sahabat Pusaka Jawa, semoga Allah menguatkan apapun masalah kita, Allah memberikan kekuatan. Ya, semoga saja. Dan orang kan kadang menjalani satu masalah mempunyai solusi masing-masing. Kerjakan apa yang Anda sukai. Kerjakan apa yang Anda sukai selama tidak melanggar koridor norma agama dan negara. Agar Anda tidak stres. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur brojol, pamor uler lulut dengan lurus, ya, adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini, ya, itu hidupnya penuh dengan kemuliaan, dengan kemudahan, ya, kemudian diberikan ketentraman, keselamatan, dimudahkan mencari rezeki, omongannya dipercaya, jadi menjadi orang yang enak, segala masalah dimudahkan. Di sini pamor uler lulut kan kita ketahui, ya, agar dimudahkan mencari rezeki. Nah, brojol juga makna filosofinya saja brojoli, memudahkan semuanya. Juga di sini diberikan keselamatan karena brojol itu mempunyai tuah atau angsar keselamatan. Siapa orang yang tidak ingin selamat? Sugih tapi orang selamat, ya pada baik goro. Ya, ketika kita mencari rezeki dimudahkan juga diberikan keselamatan. Nah, ini makna filosofi dari dapur keris brojol pamor uler lulut. Kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, nah ini pasikutannya. Pasikutannya yang demes. Demes artinya serasi, seimbang, ya, menyenangkan, disawang enak. Kemudian besinya berkesan kering. Saya depankan ya. Ini besinya berkesan kering, sahabat Pusaka Jawa. Seperti kurang wasuhan. Dibalik ya. Seperti kurang wasuhan. Warnanya, ya, pamornya gaji dan nyekrak. Pamornya gaji itu seperti gaji yang di mana, yang di basok, yang ngambang itu ya, gaji. Nyekrak itu diraba itu agak kasar, ya. Ya. Kemudian panjang bilahnya tidak merata, ada yang panjang, pendek seperti itu, ada yang sedang. Gonjonya yang sebitrontal, ini gonjonya sebitrontal, sirah cicaknya yang pendek. Ya, ini estimasi adalah Madura Sepuh. Kita ketahui Madura Sepuh berarti angkatan siapa, Mas? Oh, Madura Sepuh angkatan zaman kerajaan Majapahit. Kalau kan ada Madura Muda pada zaman Mataram Amangkurat. Jadi sahabat Pusaka Jawa, kalau belajar tentang keris, sahabat Pusaka Jawa akan sedikit-sedikit akan memahami tentang sejarah. Karena yang kita bahas adalah pusaka milik leluhur.
Jadi kita bisa mengestimasi, estimasi itu kira-kira, tangguh itu tak sengguh tak kira-kira. Kalau ada salah ya nggak tahu, karena ini tidak ada tahunya, cuman berdasarkan ciri-ciri. Yang penting tidak mengakui ini pasti. Karena kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan produk mobil atau motor. Sudah ada datanya, motor tahun ini keluaran tahun sekian dengan warna stiker seperti ini, mesinnya seperti ini. Nah, kita ketahui empu untuk Madura Sepuh ada empu Koso, ada empu Macan, ada empu Lujuguno, ya. Kemudian ada empu Kacang yang terkenal itu. Ya, empu Koso konon katanya adalah empu Supomandrangi ketika dia ngeramban atau pergi dari Mojopahit untuk mencari pusaka Sumelang Gandring yang dicuri oleh Adipati Menak Dadali Putih dari Blambangan. Sebelum ke Blambangan beliau mampir ke Madura dulu, di sana berapa tahun, kemudian dia ganti nama menamakan Koso, empu Koso. Ketika pindah ke Blambangan pun pindah ganti nama lagi. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita kalau lihat bilahnya ini seperti ngadal meteng, seksi. Bila dengan ngadal meteng tampilannya gagah. Ini tergolong tus tangguh utus sepuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pamornya pun jelas. Ya. Kalau begini saja lebih jelas. Ya. Ini tampilannya gagah, sahabat Pusaka Jawa. Ngadal meteng. Ngadal meteng bagaimana? Seperti perut kadal, badan kadal yang lagi hamil. Di sini kecil, bengkek, agak besar, ke sini kecil lagi. Ya, saya jujur saja senang dengan pasikutan yang seperti ini. Tampilan yang ngadal meteng senang. Nggak tahu kenapa, tapi kelihatannya gagah, gemuk. Ada yang pasikutannya gagah, ramping, tidak ngadal meteng. Tapi dengan gaya ngadal meteng begini, saya senang. Kemudian ini juga walaupun posisinya ngadal meteng dan agak lebar, ini ditangting tetap enteng. Ya, tetap enteng, tetap enak. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru subscribe ya, atau yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apa yang ingin komentar atau ingin request nama dapur, silakan di kolom komentar. Ya, jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Keterbatasan saya, keterbatasan waktu, keterbatasan dana. Artinya ketika sahabat Pusaka Jawa request, tidak mudah mencari barang yang di request. Kalau ada insya Allah saya babar. Kalau tidak ada harus nyari juga butuh jen atau duit, atau kalau orang Sunda bilang kacis. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.